Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membuat media pembelajaran. Berikut adalah proses pembuatannya. Nah, setelah melakukan proses pembuatan, ini merupakan hasil jadi dari media pembelajaran yang telah saya buat. Saya mengusung tema papan belajar, di mana ini berguna untuk memberikan informasi bagaimana perkembangan peserta didik tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkembangan peserta didik. Nah, pada materi yang pertama itu mengenai ruang lingkup psikologi perkembangan peserta didik, di mana dalam aspek ini kita mempelajari perkembangan suatu individu dengan latar belakang yang mempengaruhinya. Ini berada pada tahap usia sekolah dasar dan menengah, dengan tujuan dan manfaatnya bagi guru adalah untuk mengetahui pola tingkah laku anak tersebut dalam lingkungannya, dan juga mengetahui sifat yang pribadi, sehingga guru dapat menentukan media pembelajaran apa yang tepat untuk anak tersebut. Yang selanjutnya ada pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan ini berartikan suatu perubahan secara fisik, sedangkan perkembangan merupakan perubahan secara struktur dan fungsinya, di mana pertumbuhan ini seperti tinggi badan, perkembangan ini seperti mental dan emosi. Selanjutnya ada hukum perkembangan, mana dalam hukum perkembangan ini dikemukakan oleh Carroll. Ini ada hukum konvergensi, hukum tempo perkembangan, hukum masa peka, hukum rekapitulasi, perkembangan maju berkelanjutan, individu itu berkembang dengan waktunya masing-masing, dan perkembangan berurut sesuai fase berikutnya. Selanjutnya ada hakikat perkembangan. Dalam hakikat perkembangan ini kita harus memahami konsep-konsep, yaitu perkembangan itu sendiri, pertumbuhan, kematangan emosi, dan juga perubahan. Nah, selanjutnya ada hereditas, di mana hereditas ini merupakan penurunan sifat dari orang tua terhadap anaknya. Dalam prinsip penurunan hereditas ini ada reproduksi, kesamaan jenis atau keseragaman, selanjutnya ada variasi, dan juga regresi filial, di mana ini merupakan penurunan sifat dengan rata-rata. Selanjutnya ada faktor hereditas, di mana dalam faktor ini ada bentuk tubuh dan warna kulit, intelijen, bakat-bakat, penyakit, dan juga sifat-sifat dari orang tua tersebut. Selanjutnya ada lingkungan. Nah, dalam lingkungan ini juga berpengaruh dalam perkembangan setiap manusia, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan keadaan alam sekitarnya, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan dalam teman sebayanya. Selanjutnya ada proses perkembangan peserta didik. Hal yang mendasari proses ini yaitu masa perkembangan yang cepat. Pengalaman tahun awal itu sangat berpengaruh lama dalam perkembangannya.
proses yang kompleks, nilai yang diterapkan, dan juga adanya masalah menarik untuk dikaji. Selanjutnya ada fase dalam perkembangan, di mana fase ini dimulai dari fase pranatal, ini dalam kandungan, fase bayi, fase kanak-kanak awal, fase kanak-kanak tengah dan akhir, serta fase remaja. Nah, dalam fase perkembangan ini terdapat perbedaan individu, di mana perbedaan individu itu ada sosial emosionalnya, itu berbeda dalam menanggapi bagaimana dirinya dan cara mereka untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya ada perbedaan sifat-sifat kepribadian, perbedaan moral, perbedaan fisik motorik. Nah, dalam fisik motorik ini terdapat fisik motorik kasar, yaitu seperti contoh berjalan, sedangkan fisik motorik halus seperti contoh menulis. Nah, selanjutnya ada perkembangan intelektual atau kecerdasan. Dalam perkembangan intelektual ini memiliki beberapa tahap, yaitu tahap sensoris motoris, tahap praoperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Nah, selanjutnya dalam perbedaan individu ini, tiap individu memiliki tugas perkembangannya sendiri, yaitu dalam fase bayi dan anak-anak itu belajar berjalan, merangkak. Fase anak sekolah belajar untuk menggunakan ketangkasan fisiknya. Pada fase remaja itu mereka bergaul dengan teman-temannya. Fase dewasa awal ini sudah mulai bekerja. Pada fase usia madya ini sudah mulai memiliki hubungan dengan lawan jenis pada individu. Nah, selanjutnya ada pengembangan multiple intelligence, yaitu ada logikal, visual, musikal, intrapersonal, kinestik, interpersonal, naturalistik, dan linguistik. Nah, dalam pengembangan ini kita bisa menggunakan cara eksplorasi, observasi, dan deteksi. Dalam pengembangan ini, guru dapat menggunakan beberapa strategi, salah satunya adalah strategi diskusi. Punishment, di mana reward ini merupakan suatu penghargaan, sedangkan punishment ini merupakan suatu hukuman. Dalam media pembelajaran yang saya buat ini, saya membuat dengan cara pengambilan suatu soal apabila telah dijelaskan semua materi ini dan siswa mengerti, mereka akan ditunjuk satu persatu untuk menjawab yang ada di dalam kotak ini, kotak soal. Contohnya seperti ada berapa tahap dalam perkembangan intelektual. Nah, apabila siswa tersebut dapat menjawab dengan benar, siswa akan mengambil dalam kotak reward ini, yaitu dia akan mendapatkan hadiah pensil. Nah, reward ini tidak hanya berupa suatu barang, tetapi juga dapat berupa kata-kata pujian, yaitu dengan cara verbal. Itu juga merupakan suatu reward, dimana ini reward ini juga memiliki arti penghargaan. Lalu apabila siswa tersebut menjawab dengan salah, maka dia akan mengambil kotak punishment. Selanjutnya dia akan diberi pernyataan, kamu harus menyanyikan lagu Indonesia Raya depan kelasmu. Nah, pernyataan ini merupakan suatu hukuman karena murid atau siswa tersebut tidak bisa menjawab dengan benar, maka mereka akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, dalam memberikan punishment ini harus berserta dengan porsinya masing-masing. Apabila siswa tersebut memiliki kesalahan, maka diberikan hukuman yang setimpal supaya tidak terlalu keras terhadap anak dalam memberikan suatu hukuman. Nah, sekian dari video media pembelajaran yang telah saya buat ini beserta penjelasannya. Terima kasih sudah menonton.